Oke. Jadi kita sekarang ada di session ketiga dengan tema berjudul penimbangan barang dan pengukuran berat barang dan bagaimana menentukan berat yang akan dikenakan biaya sewa gudang atau transport freight-nya. Di mana di sesi ini kita akan bicara terkait acceptance procedures atau prosedur penerimaan kargo, ya. Dimana prosedur kargo itu penerimaannya ada tahapannya sebagai berikut: barangnya ditimbang, ya, kemudian jumlahnya dihitung, total jumlah barang, jumlah kartonnya, jumlah piecesnya dihitung, sesuaikan dengan form itu, ya. Jadi barang yang telah diserahkan si pertama agent kita hitung, kemudian periksa kondisi barangnya, kondisi kemasannya, apakah kondisinya baik-baik aja, apa ada kerusakan, ya, apa kemasannya udah benar, ya. Kemudian memeriksa kelengkapan markingnya, termasuk juga labelnya tentu saja. Kemudian mengukur dimensi barang tersebut, panjang, lebar, kali tingginya diukur. Kemudian buat bukti timbang atau menerbitkan bukti timbang dan bukti ukur barang. Lalu yang terakhir menyerahkan barang atau serah terima kargo ini ke bagian penyimpanan. Oke. Pertama, kita masuk ke penimbangan barang. Nah, saat ini penimbangan barang itu penimbangan saat ini kargo itu atau kemasan itu dilakukan dengan timbangan digital, dan biasanya timbangan digitalnya itu udah connect dengan komputer base di petugas penerimaan adminnya, ya. Jadi antara angka yang ada di timbangan digital itu nanti langsung secara otomatis muncul di layar komputer, ya. Nah, ini yang ditimbang apanya? Gross weight-nya. Apa itu gross weight? Gross weight itu adalah berat kemasan termasuk berat isinya, ya. Kan ada net weight, ada gross weight. Net weight itu berat bersih. Berat bersih itu biasanya berat isi, berat barangnya doang. Nah, ini barangnya ini termasuk kemasannya. Kalau kita ngomong barang itu sebetulnya isi barang. Nah, barang tambah kemasan, nah ini udah jadi shipment, namanya udah jadi barang yang siap dikirim, ya. Ingat, gross weight itu berarti isi kemasan beratnya ditambah dengan kemasannya, ya, gross weight. Kemudian berikutnya menghitung total jumlah daripada kemasan kargonya, dihitung secara manual. Nah, ini nggak bisa ngitung secara digital, nggak bisa, dia harus hati-hati kita kalau barangnya apalagi ukurannya beda-beda, ada yang kecil ada yang gede, hitung satu-satu. Nah, di sini kalau Anda hitung berapa nih di gambar nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9, ya. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam persetujuan timbun. Nah, di sini total pieces itu udah ditulis 52. Jadi berapa barang yang diterima ini berdasarkan AWB itu penerbangan apa? Nah, di form ini kelihatan 52. Nah, di fisik ini kelihatan 9. Nah, 9 ini nanti mungkin datang lagi temennya sampai totalnya jadi 52, kemudian dia tulis 52. Ya. Ini namanya form fiat timbun. Fiat timbun ini fiat untuk barang ini masuk ke dalam gudang, ya. Kemudian ini kelihatan barangnya adalah vaksin. Nah, kemudian berikutnya cek kondisi daripada barang tersebut, ya. Dicek kondisi fisiknya, apakah ada kerusakan di kemasan, ya. Jadi kalau ada kerusakan jangan diterima, harus dikembalikan. Karena kalau ada kerusakan di kemasan bisa saja isi barangnya berpengaruh. Jadi isinya juga harus dicek.
Ya, kalau dia nggak mau buka, berarti dikembalikan aja sampai kemasannya benar. Ya, karena kalau ada kondisi kemasan rusak, dikhawatirkan kemasan isi barangnya rusak juga. Kemudian bukan itu aja, kemasannya ini udah mengikuti standar IATA belum, standar internasional belum. Jadi mestinya pakai kemasan yang ukurannya sesuai. Kemudian pakai absorben material kalau bawa cairan liquid. Dan juga kalau kita ngomong dangerous good, apakah kemasannya itu udah mengikuti prosedur atau standar IATA DGR. Kalau dia perishable mengikuti CPR, Cargo Perishable Regulation. Kalau live animal, apakah kemasannya juga mengikuti live animal regulation? Nah, disesuaikan dengan regulasinya masing-masing, gitu ya. Ini paket nggak sembarangan nih ya pemeriksaannya. Lalu setelah kemasannya udah beres, kita lihat lagi lah kemasannya itu yang tadi standar prosedurnya itu adalah markingnya. Markingnya, tanda-tanda marking ini harus kita perhatikan karena kalau tidak ada tanda marking ini pada saat penanganan ini bisa salah penanganan. Banyak marking-marking ini yang berhubungan dengan penanganan. Misalnya tanda panah itu berarti tidak boleh dibalik. Tanda payung itu berarti tidak boleh kena hujan atau nggak boleh kena panas. Ya, kalau ada gambar gelas berarti dia harus hati-hati bawanya. Karena ini kemungkinan barangnya pecah belah atau sensitif. Nah, macam-macam di sini. Nanti tinggal diterjemahkan bagaimana Anda membaca simbol itu. Ya, ini harus tahu nih. Ya, nanti bisa dibaca masing-masing. Lalu kelima, kita mengukur dimensi daripada kargo itu. Biasanya mereka menggunakan meteran. Nah, meteran ini sentimeter atau inch. Jadi bolak-balik, di depannya sentimeter, belakangnya inci. Ya, tapi yang biasa digunakan di Indonesia ini adalah sentimeter untuk mengukur panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu length, lebar itu width, tinggi itu height bahasa Inggrisnya ya. Jadi L times W times H. Untuk apa sih kita mengukur panjang lebar tingginya itu? Ya, biasanya itu untuk kargo yang density-nya rendah, yang ringan, tapi ukurannya gede. Misalnya furniture, kembang yang segar untuk hiasan. Kemudian untuk mengetahui volume weight-nya ini berapa berat volumenya. Nah, kalau sentimeter ya itu menggunakan membaginya 6000 cm kubik. Kalau dia inci menggunakan 366 kubik inci pembaginya ya. Nah, gitu ya. Kemudian ini tadi rumusnya tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Length times width times height. Oke. Nah, sekarang ada barang, kita perlu juga membulatkan hitungannya. Misalnya panjangnya 150,3. Kita bulatin aja 150 cm ke bawah ya, bukan dijadiin 150 tapi dijadiin 150 cm itu round down. Kalau 125,5 karena udah lebih 0,5 di round up. Ya, kalau masih di bawah setengah round down. Ini 150,3, 150, 125,5 itu round up, 126, 100,7 round up, 100,1 cm. Ingat ya, kalau kurang dari setengah senti round down. Kalau setengah senti kemudian di atas setengah senti round up. Round up itu dibulatin ke atas, round down dibulatin ke bawah. Nah, kemudian setelah dihitung angka yang tadi 150 kali 126 kali 101, totalnya menjadi 1 ton, bukan 1 juta atau 1.908.900 cm kubik. Ya, kubik. Kemudian setelah ketemu kubikasinya itu akan dibagi dengan 6.000. Sehingga totalnya satu barang ini volume weight-nya menjadi 318,15 kg. Jadi itu tadi ya.
Nanti kita menggunakan kalkulator ngitungnya ya. Nah, kemudian dibulatkan ke atas. Karena ini 318,1. Nah, ini ukuran yang dibulatkan sekarang ukuran berat. Kalau tadi kan panjang. Beda lagi kalau berat itu dibulatkan ke setengah. Kalau dia di bawah 5 desimalnya itu dibulatkan menjadi setengah. Kalau di atas 5 itu dibulatkan ke 1. Ya. Misalnya 318,1 itu kan lebih kurang dari 5. Kan 1 2 3 4. Nah, 1 itu di bawah 5 kan? Nah, maka roundupnya menjadi 318,5 kg. Ya. Kemudian diterbitkanlah proof of weighing atau weighing slip. Slip timbang namanya. Ini namanya slip timbang. Di mana di slip timbang itu ada jumlah kolinya berapa? Jumlah gross weight-nya berapa? Kilogram gross weight-nya itu ada. Dimensi yang tadi yang diukur berapa dan hasil dimensinya ada. Volume 1043,5. Nah, gitu ya. Itu. Jadi ada gross weight-nya, ada volumenya, ya. Lalu kemudian istilah high density cargo itu adalah untuk kargo yang berat. Ya. Kalau kargo yang tadi volume biasanya untuk low density cargo ya. Kemudian chargeable weight itu terjadi bila ya Anda membandingkan antara actual weight atau gross weight dengan volume weight. Ya. Yang mana yang terberat itu akan dijadikan sebagai chargeable weight, ya. Jadi gross weight ini mengacu pada actual weight, ya. Kemudian definisi high density cargo adalah kargo yang beratnya lebih dari 1 kg per 6.000 cm3 atau lebih dari 366 kubik per inci. Lebih dari 1 pound per 166 kubik inci. Itu definisinya. Nah, chargeable weight ini kita mempertimbangkan dan melihat berbagai macam faktor ya dari acceptance of consignment ini. Ya, 3 faktor yang diperhitungkan adalah chargeable weight, kemudian biaya yang bisa dikenakan, applicable rate-nya berapa, dan charge-nya. Ada harga, ada biaya, ya. Nah, biasanya kalau ngomong terkait harga transportasinya. Kalau charge itu biasanya biaya sewa gudangnya. Charge itu biasanya freight charge. Ya, itu juga biaya transportasi juga bisa. Jadi rate, tapi kalau rate itu biasanya cuma biaya transportasinya. Kalau misalnya harga tiket, rate harga, nah, gitu. Kalau charge itu biaya. Kemudian declare value for carriage itu yaitu nilai yang dinyatakan atau nilai yang dilaporkan pada saat barang itu mau dikirim. Nah, berikut adalah cara menghitung chargeable weight untuk barang-barang yang berukuran ini contohnya tabung ya. Ini tabung, Anda lihat di situ atau drum. Rumusnya adalah 50 kali 50 kali 120 cm. Jadi 2 kali diameternya ya. Kemudian kali 120 ya. 50 kali 50 kali 120 cm kali tingginya. Kemudian kalau box ini otomatis panjang kali lebar kali tinggi ya. Total kemudian kalau ada 2 barang seperti ini, kalau yang satu beratnya 60 kilo, satunya 30 kilo, kemudian di total jadi 90 kilo ya. Kemudian kalkulasi untuk seluruh barang. Paket A tadi 300.000 cm.
ya, paket B-nya 315.000 cm, maka totalnya 15.000 cm ya. Tadi kita lihat ya. Jadi ini tadi Anda harus konversi dulu, konversi ke dibagi masing-masing ya, dibagi 6.000 masing-masing ya. Lalu dibagi dari 615.000 cm kubik dibagi dengan 6.000 ya, itu totalnya menjadi 102,5 kg. Lalu dibulatkan, tetap kalau 102,5 itu kan masih pas 5, jadi 102,5 kg ya, gitu. Nah, di compare dong ya. Tadi gross weight-nya berapa? Kita lihat tadi gross weight-nya berapa. Gross weight-nya ini adalah 90 kg, 60 tambah 30. Volume weight-nya adalah 102,5. Jadi yang digunakan sebagai chargeable weight yang mana? Yang volume weight-nya yang terbesar. Jadi perbandingan antara gross weight sama volume weight mana yang terbesar, itu yang akan dikenakan atau digunakan sebagai chargeable weight ya. Jadi 102,5 yang dikenakan. Nah, ini chargeable weight-nya 102,5 kg. Nah, sekarang seperti ini. Kita belajar membulatkan. 100,4 ini kalau dibulatkan berapa menurut Anda? 100 Pak. Ini ingat ya, ini weight bukan sentimeter. 100,5. Nah, 100,5. 100 Nah, ini dia 100,5. 101 jadi 102 ya. 97,57 jadi 98. Ingat, kalau di atas 5 itu bulat jadi 1. Jadi 97 jadi 98. 101,7 jadi 102. Kalau dia di bawah 5, 4 atau 5 tetap 100,5 yang kayak tadi itu ya. Jadi ini lihat rumusnya ya. Untuk pecahan yang lebih kecil 0,1 sampai 0,4 dibulatkan menjadi setengah atau 0,5. Kalau yang 0,51 sampai 0,99 dibulatkan ke atas, ke dalam kilogram yang atasnya. Oke? Ya. Kita masuk ke latihan. 370 box. 370 box dimensinya 37 kali 2 kali 16. Grossnya 800. Berapakah volume weight-nya? Nah, kita mau hitung volume weight-nya kira-kira berapa? Kita hitung ya. Kita tampilkan ini deh. Nah, ini 300. Jadi kalau kita hitung 37 kali 22 kali 16 cm, jangan lupa dikalikan dengan 370 box ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi dikali dengan jumlah boxnya baru dibagi 6.000. Nanti hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya jadi 803 kg ya. Lalu di compare 803 sama 800 besaran mana? Oh, besaran 803. Jadi 803 yang dijadikan chargeable weight. Kemudian ini juga 40. Nah, ini kan diameter 25. Berarti 25 kali 25 kali 38 kan? Dikali 40 drum. Jangan lupa dikali 40 drumnya. Dibagi 6.000. Hasilnya 158,5. Terus Anda bandingin dong 158,5 sama 159, gedean mana? Ternyata gedean 159. Gross weight-nya lebih gede daripada volume weight-nya. Maka gross weight-nya menjadi chargeable weight 159. Ini juga 6 karton, panjang kali lebar kali tinggi 18 kali 36 kali 28 dikali 6 karton. Kemudian dibagi 6.000. Hasilnya 18,5. Di compare dengan 20 kilo ya, volume weight di compare dengan gross weight.
ternyata masih masih besar gross weight-nya, maka gross weight-nya yang menjadi chargeable weight. Ini juga nih 4 drum, punya barang 4 drum, 1 krat, 1 box. Dihitunglah ini ukurannya 38 kali 38 kali 42 ya, kali 4 baru bagi 6.000. Hasilnya ini nanti disimpan dulu, kemudian ini juga dihitung. Nah, total keseluruhan daripada 3 jenis kemasan yang berbeda ini kemudian ditotal, hasilnya menjadi 506 kg volumenya. Lalu dikompar dengan ini beratnya berapa nih? 40 tambah 480, 520 tambah 28, 548. Nah, ini beratnya 548 dibandingkan dengan 506, lebih besar gross weight-nya, sehingga gross weight-nya menjadi chargeable weight-nya ya. Nah, ini juga nanti ini dihitung seperti cara yang tadi, kemudian hasilnya akan timbul seperti ini ya. Nah, ini nanti buat Anda hitung, cross check Anda di kalkulator Anda, betul nggak hitungannya ini ya. Nah, jadi kalau nggak tahu nanti bisa cek nanti atau tanya di WA. Nah, setelah itu barulah dilakukan serah terima. Kalau semua udah beres, formnya itu dilakukan serah terima antara pihak acceptance ke pihak storage. Nah, selesailah satu rangkaian penerimaan di mana melibatkan penimbangan dan pemeriksaan, dan tentunya mestinya ada satu lagi yang namanya X-ray untuk security ya. Ada proses X-ray juga untuk proses keamanan barang itu sendiri, atau menjaga jangan sampai ada isi yang tidak diharapkan masuk ke dalam kemasan tersebut. Baik, itu tadi terkait dengan penerimaan barang.